Ya sudah ada zaman sahabat. Ya. Maka Anda jangan heran kalau ada kok kenapa saya punya istri 2, 3 bertengkar, sudah ada zaman sahabat. Zaman sahabat terjadi pertengkaran sampai apa? Terbunuh salah satunya, anaknya di dalam janinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan waktu kita, melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang masalah ahkamul jinayah atau tindak hukum pidana. Kita masuk pada permasalahan diat janin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala iktatalat imra'atan min Huzail فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ديات جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه. فقال حمل ابن نابغة الهذلي يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استحل فمثل ذلك يطال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجائه الذي سجع. متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ada dua orang wanita dari suku Huzail, yang mana wanita ini bertengkar hingga salah seorang mereka melempar lawannya dengan sebuah batu ke wanita tersebut, dan bayi dalam kandungan wanita tersebut gugur, meninggal. Kemudian kasus ini diangkat, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menghukumi terhadap orang yang melempar batu yang menyebabkan janinnya meninggal, membayar diyah atau membayar denda dengan membayar seorang budak laki-laki, atau dengan memberikan budak seorang laki-laki atau budak seorang perempuan. Kemudian Nabi SAW juga menetapkan denda kepada wanita tersebut ditanggung oleh keluarganya, dan denda yang telah dibayar maka itu menjadi warisan kepada anak-anak korban dan orang-orang yang termasuk pada jajaran mereka. Kemudian ada seseorang yang bernama Hamal bin Nabigha al-Hudhali berkata, "Wahai Rasulullah, apa kami terkena diat
akibat janin yang belum makan, janin yang belum minum, serta belum bisa berbicara dan juga menangis. Bukankah denda seperti ini lebih baik tidak ada, wahai Rasulullah? Kemudian Nabi pun berkata, orang ini, itu Hamal bin Nabirah, termasuk teman-teman dukun. Dijelaskan oleh para rawi, sebab ucapannya yang dia lakukan dengan bersajak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan wa akhraju Abu Dawud wan Nasa'i min hadis Ibn Abbas anna Umar radhiyallahu taala anhu sa'ala man syahida qada'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil janin. Qal faqama Hamal ibn an-Nabigha faqal kuntu baina imra'atayn fadarabat ihdahuma al-ukhra fadhakara mukhtasara wa sahhahu Ibn Hibban wal Hakim. Dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu bertanya, siapa yang pernah menyaksikan ketika Rasulullah SAW menetapkan hukum atas kasus pembunuhan janin? Maka berdirilah Hamal ibn Nabirah dan menyuruhkan, aku berada di hadapan dua orang wanita yang sedang bertengkar. Kemudian salah seorang dari mereka memukul lawannya. Lalu dia, Hamal ibn Nabirah, pun menyebutkan kisahnya secara ringkas. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menceritakan sebuah kasus terjadi pada masa Nabi. Ada dua orang wanita bertengkar. Wanita ini adalah istrinya Hamal bin Nabirah. Istrinya sahabat Hamal bin Nabirah. Jadi dua istri ini bertengkar. Salah satu istri melempar batu kepada istri yang lain, sehingga batu itu mengenai istri Hamal bin Nabirah yang lainnya dan mengenai janinnya, janin yang ada di dalam perutnya. Dengan seketika janin itu mati. Kemudian keluarga istri dari Hamal bin Nabirah ini tidak terima terhadap masalah ini. Kemudian dia mengangkat kasus ini kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menghukumi wanita yang membunuh tadi harus dia membayar denda. Dendanya apa? Harus dia memberikan budak kepada keluarga wanita yang telah dibunuh anaknya tadi dalam perutnya. Atau kalau dia tidak bisa memberikan budak laki-laki atau budak wanita, maka Hamal bin Nabirah pun dia keberatan. Kemudian dia mengeluarkan dengan perkataan saja. Saja itu adalah perkataan yang disusun rapi, biasanya akhirnya sama. Seperti seseorang misalnya dia berkata, astaghfirullahal azim firaran min ghadabillah ila ridhaillah, astaghfirullahal azim firaran min sukhtillah ila afwillah. Di akhirnya ghadabillah, afwillah, semacam itu bentuk saja di dalam berbahasa. Maka Hamal bin Nabirah ini dia pintar bersaja. Kemudian dia pun bersaja untuk membatalkan, meminta agar dia itu tidak terjadi. Maka dia pun mengatakan, kaifa yughramu man la syariba wala akala wala nataqa wala istahal, fa mislu dzalika yutal. Ini kalam saja. Dia menggunakan kalam saja. Kemudian Nabi pun ketika mendengar kalamnya Hamal ibn Nabirah ini, Nabi pun langsung mengatakan, ihwanul kuhan, sesungguhnya orang ini saudaranya dukun, kata Nabi SAW. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hadis ini banyak sekali permasalahan yang bisa kita bahas. Pertama, di dalam Islam, kalau ada seseorang membunuh janin tanpa sengaja, maka hukumannya adalah membayar diah. Janin adalah sesuatu yang ada di dalam perut, belum keluar. Ada di dalam perut wanita hamil, belum keluar. Kalau ada terjadi kasus pidana, seseorang membunuh janin
yang ada di dalam perut wanita tanpa sengaja, maka dia harus membayar denda. Dendanya apa? Pertama, dia harus membebaskan atau memberikan budak laki-laki atau budak wanita. Kalau tidak ada budak, maka dia harus memberikan 5 ekor onta. 5 ekor onta ini, kalau zaman sekarang, dulu dihukumi 5 ekor onta ini kurang lebih 3.000 real. Sekarang 5.000 ekor onta keluar fatwanya bahwasanya dihukumi sekitar 15.000 real. Kalau dia ganti dengan uang, itu sekitar 15.000 real. 15.000 real itu kurang lebih ya 60 jutaan. Ya, kalau zaman sekarang kurang lebih sekitar 60 jutaan. Maka kalau dia melakukan demikian, maka dia membayar dia. Pertama, janin yang disuruh kita bayar denda ini, kalau janin itu sudah ditiupkan nyawanya. Janin kapan ditiupkan nyawanya? Ditiupkan nyawanya ketika usia kandungan itu 4 bulan. Maka siapa saja yang memiliki kandungan usianya 4 bulan, ditiupkan ruh padanya, maka ketika terjadi tindak pidana pada janin tersebut, maka dia harus bayar, ya, memberikan budak, atau dia membayar 5 ekor onta. Tetapi kalau janin itu berusia kurang dari 4 bulan, belum ditiupkan ruh, maka tidak ada hukum padanya. Tidak ada hukum padanya. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya seseorang yang keguguran, kalau usia janinnya kurang dari 4 bulan, maka anak yang keluar itu, anak yang gugur tersebut tidak disolatkan, tidak dikafani, ya, dan tidak dimandikan. Kenapa? Karena belum ditiupkan ruh. Tapi kalau sudah ditiupkan ruh, maka dia berlaku disunnahkan, tidak diwajibkan tapi disunnahkan untuk dikafani, dimandikan, ya, dikuburkan sebagaimana layaknya kita menguburkan kaum muslimin yang sudah besar. Kalau sudah ditiupkan ruh. Dan ditiupkan ruh dan tidak ini ketika usia janin itu 4 bulan. Dan para ulama mengatakan darah yang keluar bagi seorang wanita ketika usianya 4 bulan kandungannya, kemudian terjadi keguguran, darah yang keluar itu adalah darah haid. Darah yang keluar itu adalah darah nifas. Karena itu adalah darah yang mengiringi persalinan. Tetapi darah yang keluar ketika keguguran sebelum usia 4 bulan, maka darah yang keluar itu bukan darah nifas. Darah yang keluar itu bukan darah nifas. Kemudian di dalam hadis ini Nabi SAW mewajibkan diyah tersebut diberikan kepada keluarganya. Timbul permasalahan di sini. Bagaimana kalau seandainya yang membunuh janin itu ibu itu sendiri? Banyak orang zaman sekarang itu melakukan aborsi. Ada orang kadang melakukan aborsi, entah dia tidak mau melihat anaknya. Ya, anakku keluar hirang beratan nih, keluar hirang pulang, nah misalnya. Akhirnya dia aborsi. Ya. Maka ya, ada sebagian orang itu melakukan aborsi dengan banyak sebab. Ya, ada melakukan hal-hal yang diharamkan di dalam syariat dan semisalnya. Taib. Bagaimana hukumnya kalau seandainya seorang ibu itu sendiri yang membunuh janinnya dengan dia, apalagi zaman sekarang sudah ada pil tertentu kalau diminum langsung gugur bayinya, langsung meninggal. Taib. Bagaimana hukumnya? Apakah dia membayar dia? Kita katakan iya, wajib dia membayar dia. Dan dokter yang mengasih resep, yang mengasih obat, yang menganjurkan juga bertanggung jawab. Maka berduanya bagi dua. Bagi dua. Kalau bayar diahnya 15.000 real, maka 7.000 real setengah masing-masing orangnya. Karena keduanya ikut andil di dalam membunuh bayi ini. Maka kalau itu dilakukan oleh ibu itu sendiri, maka keduanya bertanggung jawab. Dokter dengan sang ibu tersebut. Ya.
Kemudian, Ustadz, untuk apa wanita itu bayar ya 7.500? Bukankah itu nanti kembali lagi kepada wanita tersebut? Kita katakan tidak, tidak mesti. Kenapa? Karena harta yang dibayarkan ya berupa diah tersebut itu jadi warisan. Jadi warisan. Maka siapa pewarisnya janin ini? Maka banyak. Sekarang wanita itu ketika dia membunuh, maka jadi warisnya adalah bisa jadi suaminya. Suaminya dapat warisan. Kemudian ya wanita ini punya anak misalnya. Maka saudara si mayit ini dia juga dapat warisan. Sehingga kenapa dia bayar dia? Karena dia itu akan berpindah kepada warisan. Maka tetap kita wajibkan sang ibu tersebut membayar dia. Ya, maka dia yang dibayarkan, denda yang dibayarkan itu menjadi warisan yang berhubungan dengan janin tersebut. Kemudian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dia membayar denda yang telah ditetapkan di dalam syariat, maka diwajibkan orang yang membunuh bayi ini tanpa sengaja atau seperti sengaja, dia juga harus bayar kafarah membunuh. Kafarah membunuh itu adalah dengan membebaskan budak. Kalau tidak ada budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. Maka Allah memerintahkan bagi orang yang membunuh dengan keliru, tidak sengaja, dia membayar kafarah untuk membunuh. Kafarah membunuh ini membebaskan budak. Kalau tidak ada budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi hukumannya 2. Membayar denda dan membayar kafarah. Kemudian, di dalam hadis ini, Nabi SAW ya, melarang atau membenci ya, kepada Hamal ibn Nabirah. Ketika itu, Hamal bin Nabirah, beliau bersaja. Ya, beliau bersaja. Maka Nabi SAW melarang. Kata Nabi SAW, hada, sesungguhnya ini adalah temannya dukun. Kenapa Nabi SAW ya, melarang Hamal bin Nabirah ya, melakukan saja? Maka para ulama mengatakan, apa hukum saja di dalam Islam? Apa hukum saja di dalam Islam? Para ulama berselisih tentang seseorang bersaja di dalam Islam, dan mereka sepakat bahwasanya sajak di dalam doa itu tidak boleh. Orang berdoa ya, kemudian dia bagus-baguskan doanya dengan bersajak, dengan diperbuat-buat, maka itu tidak boleh. Tetapi kalau sajak itu datang tidak diperbuat-buat, karena emang dia nalurinya demikian. Ya, datang mengalir begitu saja tanpa dibuat-buat, maka ini diperbolehkan. Makanya di antara doa Nabi kita lihat banyak saja. Doa Nabi SAW itu banyak saja. Kita sering Nabi SAW kadang berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ini semuanya apa? Bersaja. Semuanya. Ya. Tetapi ini bukan diulang-ulang. Tetapi ini mengalir begitu saja. Maka kalau orang itu mengalir begitu saja ketika dia berdoa dalam bentuk saja, maka itu tidak mengapa. Tetapi kalau dibuat-buat, maka ini yang tidak boleh. Dan orang yang mengalir begitu saja adalah orang Arabul Asil, orang Arab asli. Ketika dia berbicara bahasa Arab, dia mengalir begitu saja. Adapun kita ini pasti dibuat-buat. Ya, kita bukan orang asli Arab, itu pasti dibuat-buat. Karena orang berbicara secara saliqah di dalam bahasa Arab yang natural semacam itu tidak mungkin. Karena asal kita bukan asal orang Arab berbicara bahasa Arab. Maka otomatis ketika kita membikin saja pasti kita buat-buat. Bukan mengalir begitu saja. Karena itu kepiawaian kita, keahlian kita, maka pasti kita buat begitu saja. Sama seperti di daerah kita ini. Kadang-kadang ada sebagian daerah itu kalau ngomong itu seperti bersyair. Ya kalau kita pergi ke Pehuluan misalnya, maka kalau ngomong biasanya banyak orang bersyair. Kadang sebagian kita kada paham. Ya, datang ke tempat lain, ke Banjar lain pulang kada bersyair.
ya kayak hendak apa namanya, ya bersaut-sautan, ya. Maka kadang di sebagian daerah itu orang mengalir begitu saja. Ini yang disebutkan saja tanpa dibuat-buat. Dia mengalir begitu saja. Dan ini tidak dilarang dalam Islam. Baik itu di dalam berdoa, baik itu di dalam berkhutbah, baik itu di dalam berbicara, maka ini tidak dilarang. Maka yang dimakruhkan oleh para ulama dan yang tidak disenangi oleh Nabi SAW adalah orang yang bersaja, yang dibikin-bikin sajanya. Maka ini dimakruhkan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya, salah satu kesalahan di dalam berdoa, adalah seseorang membuat doanya bersajak-sajak. Maka ini kesalahan. Ya, dan ini tidak boleh di dalam berdoa. Ya, makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada Ikrimah, Maula Ibnu Abbas, kata beliau, "Unduris saja minad du'a fajtanibhu." Kata beliau, lihatlah saja di dalam doa, maka hindarilah. Fa inni ahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu la yaf'aluna illa dhalik. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka tidak menyukai saja, menghindari saja di dalam doa mereka, di dalam istighfar mereka, di dalam khutbah mereka. Yang dimasukkan saja di sini ada saja yang dibikin-bikin. Adapun mengalir begitu saja itu tidak dilarang. Kemudian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini faedah yang bisa kita ambil adalah seseorang yang melakukan tindak pidana menggunakan alat yang tidak membunuh, kemudian terjadi pembunuhan dengan alat tersebut, maka tidak dihukumi orang tersebut membunuh dengan sengaja. Contoh misalnya, pian berkelahi lawan orang, pian bawakan ke karik, pian pukul ke karik tersebut, sekalinya orang meninggal. Meninggal itu bukan kena pukulan ke karik pian, tapi sakit hati lawan pian. Baik. Ke karik itu kalau dipukul, kan orang kada meninggal. Kalau dipukulkan orang kada mencederai iya, tapi tidak meninggal. Pas pian pukulkan, ya qadarullah orangnya meninggal. Baik. Apakah orang ini membunuh dengan sengaja? Kita katakan tidak. Alat dia gunakan tidak untuk membunuh. Ya, alat seperti ini tidak membunuh. Maka walaupun akibat perbuatan dia orang itu meninggal, tapi dia tidak dihukumi membunuh dengan sengaja. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan alat yang bisa untuk membunuh. Maka para ulama mengatakan segala alat yang tidak untuk membunuh kemudian terjadi pembunuhan, maka dihukumi pembunuhan tersebut bukan pembunuhan sengaja, tetapi disebut pembunuhan seperti sengaja dan tidak dikisos. Dan tidak dikisos di dalam Islam, tetapi dia membayar dia. Sama seperti ini kasus di dalam dua wanita ini bertengkar, yaitu istrinya Hamal bin Nabirah. Ini istri beliau saling bertengkar, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya pertengkaran sesama istri itu sudah ada pada zaman sahabat. Ya, sudah ada zaman sahabat, ya. Maka Anda jangan heran kalau ada kok, kenapa saya punya istri 2, 3 bertengkar, sudah ada zaman sahabat. Zaman sahabat terjadi pertengkaran sampai apa? Terbunuh salah satunya, anaknya di dalam janinnya. Ya. Maka kalau zaman sahabat aja seperti ini ada, maka zaman kita pasti lebih. Ya. Cuma di medsos saja Pak, sayang-sayangan, di belakang lempar piring. Ya. Maka hal ini terjadi pada masa sahabat. Maka kata para ulama, bahwasanya ya, di sini wanita ini melempar dengan batu. Batu itu tidak membunuh dia, mencederai, melukai iya, tapi dia tidak membunuh. Makanya Nabi SAW menghukumi dengan apa? Pembunuhan seperti sengaja, tidak sengaja. Tidak dihukum oleh Nabi membunuh dengan sengaja, karena alat yang digunakan tidak untuk membunuh. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya
Faedah dari hadis ini ada hendaknya seorang hakim itu dia melakukan penelitian, penelusuran sebelum memutuskan perkara. Sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW di sini, Nabi tidak langsung memutuskan, tetapi Nabi mendengarkan ya dari cerita yang ada. Maka seperti itulah sifat seorang hakim. Dia tidak langsung memutuskan sebelum dia melakukan penelitian, sebelum dia melakukan ya tabayyun terhadap orang yang melakukan kejahatan tersebut. Dan seperti itu pula kita di dalam hal menyikapi berita. Maka kita itu kalau menyikapi sesuatu jangan terbawa dengan perasaan. Maka dengarkan baik-baik. Maka kalau Anda ingin mengetahui sesuatu itu benar dan salah, maka dengarkan dari dua belah pihak. Dengarkan dari orang ini, dengarkan dari orang ini. Maka dari sana Anda bisa ya memutuskan bahwasanya mana yang benar, mana yang salah. Kadang-kadang kita ini ketujuh mendengarkan sebelah pihak. Mendengarkan dari ini, tolong pian ini, langsung terbawa emosi. Ya. Padahal pas dengar di sini, bahwa ternyata ini emosi pulang sih, Den. Ya. Maka biasakan orang itu selektif. Ya, dia ketika dia mendengar, ya. Maka kita itu jangan tergesa-gesa dalam memutuskan apapun. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau ya meneliti sebelum beliau memutuskan sebuah perkara. Taib. Kemudian terakhir faedah dari hadis ini bahwasanya Nabi SAW kenapa mengatakan khamla nabighah, ya kata beliau min ikhwanul kuhan, ya kenapa Nabi SAW menyebutkan sahabat yang mulia ini ya dari saudara dukun. Maksud Nabi SAW, Nabi ingin menyamakan perbuatan dia sama seperti kebiasaan dukun, yaitu suka mengucap berbagai kebatilan yang dihiasi dengan kata-kata bersaja. Itulah Nabi SAW menyamakan dia dengan kahin, bukan menyebut dia ada saudara dukun, tidak. Tapi perkataan sajanya itu bisa mengubah hati orang karena begitu indah. Ya, makanya kata Nabi SAW apa? Min ikhwanul kuhan. Bukan Nabi menyamakan, tetapi perkataan sajanya itu bisa mengubah hati orang. Ya. Makanya ya, orang itu kalau dia suka bercampur baur dengan manusia, maka naluri hakimnya tidak keluar. Makanya hakim itu diantara adab seorang hakim itu jangan suka bercampur lawan orang, bergaul dengan orang seadanya. Kenapa? Kalau dia bergaul dengan banyak orang, naluri hakimnya hilang. Bergaul dengan orang perasaan, ketika menghukumi orang kada perasaan, kada kawat, kasihannya kada jadi dihukumi. Kenapa? Karena dia bergaul dengan banyak orang. Makanya hakim itu disebutkan oleh Mawardi bahwasanya dia tidak banyak bergaul dengan orang. Kenapa? Untuk menjaga nalurinya dia. Menjaga nalurinya dia. Bergaul dengan orang pemarah, maka sedikit salah hukumannya keras benar. Ini potong aja tangannya. Maka hakim itu disuruh, karena kalau dia berdasarkan nalurinya dia, maka akan menghukumi sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi SAW menyamakan sahabat ini perkataannya. Kenapa? Karena bisa sajaknya itu bisa mengubah sebuah hukum akibat orang terpesona dengan sajaknya tersebut. Taib. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa Anas radhiyallahu taala anhu anna Rubai' bint an-Nadar ammatahu katharat saniyata jariyatin fatalabu ilayha al-afwa fa'abaw fa'aradu al-arsha fa'abaw فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية ربيع لا والذي بأسك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره متفق عليه واللفظ للبخاري. Dari Anas bahwasanya ada Rubai' binti Nadar, yakni bibinya Anas bin Malik. Rubai' binti Nadar ini adalah bibinya Anas bin Malik. Bibinya Anas bin Malik ini
pernah mematahkan gigi seri seorang anak perempuan. Jadi Sidin pernah mematahkan gigi seri anak perempuan. Lalu pihaknya keluarga Rubai' binti Nadhr ini meminta kepada keluarga korban agar Rubai' binti Nadhr ini dimaafkan akibat perbuatannya mematahkan gigi seri anak perempuan. Namun, ya, keluarga korban ini tidak mau memaafkan. Kemudian pihak Rubai' memberikan penawaran untuk membayar dia. Namun pihak korban ini pun tidak mau menerima dia. Lalu keluarga korban yang dipatahkan giginya mengangkat kasus ini kepada Rasulullah, dibawa hal ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian keluarga korban ini meminta kepada Nabi untuk ditegakkan qisas. Maka Rasulullah pun menganjurkan, memerintahkan supaya dilakukan hukum qisas kepada Rubai' binti Nadhr karena dia mematahkan gigi seri orang. Kemudian Anas bin Nadhr, ya, Anas bin Nadhr ini pun berkata, kata beliau, apakah gigi seri Rubai' akan dipatahkan juga? Apakah gigi seri Rubai' akan dipatahkan juga? Tidak, kata beliau, demi Allah, gigi serinya Rubai' tidak akan dipatahkan, tidak akan diqisas. Kemudian Nabi pun berkata, wahai Anas, kata Nabi, Allah telah menetapkan hukum qisas di dalam Al-Quran. Kemudian ketika Nabi berkata demikian, tiba-tiba keluarga korban ini pun memberikan maaf kepada Rubai'. Tidak mengambil qisas. Kemudian setelah itu Nabi pun bersabda, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah, ada orang yang kalau dia bersumpah dengan nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini bercerita tentang Rubai' binti Nadhr. Ya, Rubai' binti Nadhr. Rubai' binti Nadhr ini, ya, beliau mematahkan, ya, gigi seri seorang anak wanita. Ya, beliau patahkan gigi serinya. Maka di dalam Islam, orang kalau berbuat zalim, maka dibalas dengan kezaliman yang serupa. Maka pihak korban ini pun, ya, menuntut. Maka keluarga Rubai' dia datang meminta dimaafkan, tapi tidak mau memaafkan. Keluarga korban ini tidak mau memaafkan. Akhirnya pun mereka datang lagi untuk bayar dia, tidak mau juga. Saya ingin dibalas qisas. Sampai kepada Nabi SAW. Ketika Nabi memerintahkan qisas Anas bin Nadhr ini sahabat yang mulia, yang terkenal di dalam peperangan Uhud. Ketika dia makan kurma, ketika dia melihat musuh di depannya, begitu lama kurma di mulutnya, langsung beliau muntahkan kurma tersebut karena tidak sabar untuk berperang. Kata Anas bin Nadhr, ya Rabb, ini a'tadzir fima sana'a haula, ya Allah, aku meminta maaf terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatku. Maksudnya ketika dalam peperangan Uhud ada sebagian sahabat lari ketika sahabat terdesak, ya, maka a'tadzir fima sana'a haula. Kemudian kata Anas bin Nadhr, wa abra'u fi ma haula, dan aku berlepas diri, ya Allah, apa yang diperbuat oleh orang kufar Quraisy terhadap kaum mukminin ketika mereka membantai dalam perang Uhud. Kemudian Anas bin Nadhr pun maju di dalam peperangan. Akhirnya pun Anas bin Nadhr meninggal. Sebelum beliau meninggal, beliau berkata kepada para sahabat, al-jannah, al-jannah, kata beliau, inni la ajidu rihaha min duni Uhud. Kata Anas bin Nadhr, surga, surga, dan sesungguhnya aku sudah mencium bau surga dari gunung Uhud ini, kata beliau. Kemudian setelah itu Anas bin Nadhr pun meninggal. Tidak ada yang bisa mengenalinya kecuali saudarinya, karena ada tanda di jarinya. Karena saking banyaknya tikaman di dalam medan perang, lebih dari 10 tikaman yang menimpa di tubuh beliau. Dan tidak ada yang bisa mengenalinya kecuali saudarinya, karena ada tanda. Ya. Ini sahabat yang mulia Anas bin Nadhr. Maka Anas bin Nadhr ini pun ketika mendengar Rubai' dipatahkan, dan ini saudarinya Rubai' binti Nadhr ini, maka kata dia, demi Allah tidak akan dipintahkan. Dia di sini bukan membantah hukum Rasulullah, beliau menerima hukum Rasulullah, tapi beliau berdoa kepada Allah bahwasanya tidak akan jadi qisas. Beliau berdoa kepada Allah bahwasanya jangan sampai ada qisas. Itu doa beliau. Beliau tidak membantah hukum Nabi, beliau menerima.
Tapi beliau berdoa kepada Allah, ya Rasulullah, tidak akan diqisas. Dan subhanallah, doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Tiba-tiba keluarga korban itu memaafkan. Makanya Nabi pun ya takjub dengan Anas bin Nadar. Kata Nabi, sesungguhnya ada hamba Allah, kalau dia bersumpah langsung Allah jawab doanya. Langsung Allah jawab doanya. Di antaranya adalah Anas bin Nadar. Maka banyak di antara sahabat Nabi itu kalau dia berdoa langsung dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sahabat yang sangat terkenal doanya adalah, di antara yang mulia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Setiap kali beliau berdoa dijawab oleh Allah doa beliau. Setiap kali beliau berdoa dijawab oleh Allah. Pernah suatu hari ketika Sa'ad bin Abi Waqqas beliau berada di Kufah, menjadi amir di kota Kufah. Pernah suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengutus seseorang untuk mencatat nih siapa-siapa gubernur beliau yang kurang dalam berkhidmat kepada kaum muslimin, ya. Maka Umar mengutus seseorang untuk bertanya-tanya. Di antara yang diutus oleh Umar ada seseorang diutus ke Kufah untuk melihat bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ini memimpin kota Kufah. Kemudian utusan ini pun datang bertanya-tanya di masjid. Ada seseorang yang bernama Abu Qatadah. Kemudian kata orang ini, engkau bertanya, atadri Sa'dan? Engkau ingin tahu tentang Sa'ad? Kata orang ini, fa inna Sa'dan la ya'dil fil qadiyah wa la yuhsinu fil ra'iyah wa yuakhiru shalah. Kata orang ini, sesungguhnya Sa'ad, ya, beliau tidak adil di dalam memutuskan sebuah keputusan. Kemudian la yaksim bisawiyah, tidak adil di dalam membagi harta rampasan perang. Kemudian kata dia wala yuhsinus shalah, sesungguhnya Sa'ad ini tidak bagus salatnya. 3 hal dia kritik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas disampaikan. Dan hal ini terdengar oleh Sa'ad. Terdengar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas orang ini. Dan orang ini memfitnah Sa'ad. Tidak benar apa yang dituduhkan kepada Sa'ad. Kemudian kata Sa'ad, Allahumma. Langsung Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, Allahumma, in kana kadiban fa'atil umraha. Ya Allah, jika orang ini berkata dusta, panjangkan umurnya. Wa'atil faqraha, dan panjangkan kepakirannya. Wa'arridha lil fitan, dan timpakan kepada orang ini berbagai macam fitnah. Dan subhanallah, orang yang berkata ini dipanjangkan oleh Allah usianya. Rawi yang meriwayatkan cerita ini dipanjangkan oleh Allah usianya. Kemudian Allah timpakan dia fakir, orang yang minta-minta di jalan. Kemudian orang ini diuji oleh Allah dengan fitnah. Setiap ada wanita yang lewat di hadapannya dia goda, padahal dia kakek renta, tidak bisa apa-apa. Tapi setiap wanita yang datang dia goda. Maka setiap kali dia menggoda, maka para wanita memukulinya, orang-orang memukulinya. Iya. Maka setiap kali dia pukul, setiap kali dia dipukuli, dia mengatakan asabani doa Sa'ad. Asabani doa Sa'ad. Saya terkena doanya Sa'ad. Saya terkenanya doanya Sa'ad. Ya maka ini ya di antara sahabat Nabi sallallahu itu ada yang mustajab doanya, dikabulkan. Di antaranya adalah Anas bin Nadar ini. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan berbagai macam faedah. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas ini, pertama, bahwasanya kalau seseorang melakukan tindak pidana seperti mematahkan gigi ataupun semisalnya, maka dia boleh mengajukan maaf. Boleh dia meminta maaf. Kalau dia dimaafkan, maka tidak perlu lagi dia membayar dia. Kalau seandainya pihak korban meminta maaf, dimaafkan oleh pihak korban, maka tidak perlu lagi dia membayar dia atau membayar denda. Maka kalau seandainya tidak dimaafkan, disinilah orang tersebut membayar dia atau membayar denda. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah adanya hukum qisas antara anak kecil dengan orang dewasa. Di sini Rubayyi mematahkan gigi anak kecil. Maka Nabi SAW menetapkan qisas agar juga dibalas dengan hal yang sama. Padahal yang dipatahkan adalah anak kecil. Maka tidak ada bedanya kriminalitas, ya, tindak kejahatan tersebut berlaku juga ya sama halnya kepada anak kecil.
Kalau dia melakukan kepada anak kecil, walaupun itu dilakukan orang dewasa, ada qisas. Bukan tidak ada qisas. Kejahatan terhadap anak kecil sama terhadap kejahatan terhadap orang besar di dalam Islam. Tidak ada bedanya. Kemudian, faedah dari hadis ini, bolehnya seseorang itu meminta syafaat, ya, meminta syafaat kepada keluarga korban supaya mereka memaafkan, ya. Maka boleh kita mengutus seseorang misalnya disegani, ya, kemudian kita utus orang ini untuk mendamaikan, untuk memberikan pencerahan, memintakan maaf, boleh. Walaupun tidak korban langsung, tidak pelaku langsung, dia mengutus orang yang terpandang, kemudian ingin mendamaikan dan meminta maaf, maka boleh. Dan ini dilakukan oleh sahabatnya, dilakukan oleh keluarganya Rubayyi binti Nadhar. Kemudian, faedah yang berikutnya dari hadis ini adalah adanya karamah para wali. Ya, maka sahabat itu wali. Ya, para sahabat Nabi SAW itu awliya Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya keramat para wali. Di antara bentuk keramat adalah dikabulkannya doa. Ya, dikabulkannya doa langsung. Di antara hamba Allah ada sahabat yang mulia ini, ya, merupakan keramat beliau dikabulkan doanya secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan wali itu adalah orang yang menjauh dari agama. Banyak zaman sekarang ini, ya, yang kada sembahyang dianggap wali, ya. Ya, makin kada bujur orangnya makin dianggap walinya paling harat. Ya. Maka kadang-kadang terbalik zaman sekarang. Orang disebut wali itu adalah orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang, ya, ini wali ini bisa terbang, makanya sidin betapa di sini apa macam. Padahal zaman sekarang bisa terbang mudah banget naik pesawat. Ya. Karena perlu ya berhuni di sini di sana. Kemudian, ya, maka disebut wali itu adalah orang yang istiqamah dalam menjalankan syariat agama Islam, bukan sebaliknya. Kemudian, faedah berikutnya dari hadis ini adalah bolehnya seseorang itu memuji. Di sini Nabi SAW, beliau memuji sahabat yang mulia ini, Anas bin Nadhar. Dipuji oleh Nabi SAW di hadapan beliau. Kata beliau, di antara hamba Allah, ada kalau dia bersumpah dengan nama Allah, doa yang langsung dikabulkan oleh Allah. Di sini Nabi memuji sahabat yang mulia ini di hadapannya. Taib, Ustaz, bagaimana? Bukankah kita dilarang memuji orang di hadapannya? Kenapa Nabi di sini memuji di hadapan para sahabat? Pertama, memuji di hadapan orang itu tidak dilarang. Kalau seandainya pujiannya itu benar, maka itu tidak dilarang. Maka itu diperbolehkan di dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua, memuji di hadapan orang diperbolehkan kalau seandainya pujian tersebut tidak membawa dia kepada sombong, tidak membawa dia kepada ujub terhadap dirinya, maka boleh seseorang memuji di hadapannya. Yang tidak boleh adalah kalau seseorang memuji orang lain yang mana pujian tersebut tidak benar, ya, tidak benar. Kita puji di hadapan dia. Kita katakan, Masya Allah, pian inilah penyusungnya penyembahnya, padahal sini jarang sembahyang ke masjid. Maka ini tidak boleh, ya, ini tidak boleh. Ya, kenapa? Karena pujian kita batil, bohong. Maka ini yang dilarang di dalam Islam. Ini yang pian ambilkan batu lempar orangnya. Ya. Ya. Maka pujian semacam ini tidak boleh, kecuali pujian antara istri atau suami di hadapan istrinya. Maka ini pujian bohong, tidak ada masalah. Ya, istri di hadapan suaminya atau suami di hadapan istrinya tidak masalah, ya. Ummahat misalnya, ya, di rumah, ya, kada menyala lampu, kenapa kada nyalai? Cukup wajah pian kan bahaya menerangi rumah ini. Misalnya. Maka sudah enggak ada masalah. Maka ini boleh, ya, tidak masalah, dan ini tidak dilarang. Walaupun, ya, kada bercahaya-cahaya rumahnya. Maka ini tidak ada masalah. Ya, ini diperbolehkan dalam Islam, pujian semacam ini yang menimbulkan kecintaan sesama suami istri. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau hanya doa itu apa kita bisa saja. Tapi kalau hanya ceramah dan menceramah kayak pakai saja bulan jalan. Kalau berceramah atau berkhutbah, bersajak itu boleh kalau dia mengalir, tidak dibikin-bikin.
Karena ada orang kebiasaan itu, ya dia emang kebiasaan logatnya apa? Bersaja, ya. Oh, kita orang Kalimantan, orang Penghuluan, itu biasanya logatnya bersaja. Dia baru ngomong itu sudah tertata sendiri tanpa dia susun. Maka tidak mengapa, ya itu diperbolehkan. Yang dilarang itu dia membikin-bikin takalluf dalam berceramah, di dalam berkhutbah, di dalam berdoa, maka itu yang dilarang. Allah taala alam. Baik. Nggih. Mengenai perempuan yang tadi itu dikenakan denda dan kafarah ya. Nggih. Misalnya perempuan itu tidak sanggup karena penghasilan juga dari suami sedangkan dia wajib kan Nggih. denda itu tadi. Apakah dia akan dikenakan sanksi lain atau dia dibebaskan seperti kasus yang pertemuan kemarin seorang anak miskin memotong dari Iya. orang kaya Nggih. dia dibebaskan dari hisab dan juga denda. Apakah ini Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaan. Maka jika seandainya seorang istri tidak mampu dia membayar, tentu yang membayarnya adalah keluarganya. Pihak keluarga di sini adalah suami atau adalah asabah yang menjadi asabah dari pihak wanita tersebut. Ya. Maka di dalam hadis ini kata Nabi sallam, hendaklah yang membayarkan diyahnya adalah keluarganya, kata Nabi sallam. Ya, maka kalau seandainya pelaku tidak bisa membayar diyah, maka yang membayarkan diyahnya adalah keluarganya. Wallahu taala alam. Baik, ada lagi yang lain? Oke. Iya. Iya. Dua pertanyaan. Saya tanya. Baik. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, tentang masalah anak kecil melakukan kejahatan sesama anak kecil. Baik itu anak kecil membunuh anak kecil atau anak kecil melakukan tindak pidana terhadap anak kecil. Maka ya, anak kecil zaman sekarang ini luar biasa ya. Kadang-kadang mungkin tidak terpikirkan oleh kita anak kecil membunuh orang besar ya. Karena begitu majunya teknologi zaman sekarang ya. Pendidikan anak kecil zaman sekarang ini berbeda dengan zaman dahulu ya. Kalau zaman dahulu ya anak kecil dipadahkan abahnya kayak ini menurut aja, ini anak kecil ini kalau dipadahkan kayak ini kenapa bah? Mulai dia beradu argumen. Kadang-kadang kita yang Tuhani bingung argumennya apa menjawab ya. Karena informasi yang sampai kepada anak-anak ini sudah banyak di dalam kepalanya. Maka tidak heran kalau ada anak kecil itu membunuh orang dewasa, anak kecil membunuh sesama anak kecil. Apakah kena diat? Iya, kena diat. Kalau terjadi sesama anak kecil, entah itu dia membunuh, entah itu dia membunuh sesama anak kecil, entah anak kecil membunuh orang besar, itu dia kena diat. Yang membayarkan siapa? Walinya. Walinya di sini adalah orang tuanya atau yang memelihara anak kecil ini. Maka inilah yang membayar diatnya, membayar dendanya. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana hukumnya kalau seandainya terjadi kecelakaan berubah wajah suami menjadi buruk? Apakah sang istri boleh dia meminta cerai? Maka meminta khulu. Khulu itu diperbolehkan kalau seandainya ada sebab-sebab syar'i. Maka khulu itu menjadi benar. Sebab-sebab syar'i adalah seorang laki melakukan kemaksiatan. Seorang laki-laki melakukan hal-hal yang dilarang di dalam agama Islam. Atau meninggalkan kewajiban. Tidak memberikan nafkah dan semisalnya.
atau seorang laki-laki memiliki perkataan fuhush. Fuhush itu perkataan kotor, ya. Bininya selalu disambatinya terus, ya. Bininya selalu dikata-katainya, bingung bininya. Kayak ini salah, begawi di sini salah, ya. Masak nyaman disambatinya, masak ada nyaman disambatinya. Ya, maka ketujuh penyambatan lakinya. Ya, maka kata-katanya kotor. Maka ini boleh dia khulu. Ya, maka dia boleh khulu dalam masalah ini. Kenapa? Karena kata-kata yang kotor itu diperbolehkan. Nah, apakah boleh khulu terhadap jika tampang suami berubah? Yang asalnya tampan menjadi tidak tampan lagi. Yang asalnya bahari sidin, masya Allah giginya rata akibat kecelakaan ompong misalnya. Boleh tidak seorang istri meminta khulu? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Ya, karena itu bukan pembenar dia meminta khulu. Dan itu adalah bentuk khidmah seorang istri kepada suaminya. Ya. Maka di situ dia salah. Ia minta khulu karena itu bukan keadaan diperbolehkan dia meminta khulu. Lain halnya jika suaminya itu tidak bisa melayani istrinya dan semisalnya, maka ini diperbolehkan di dalam Islam, ada cacat. Tapi kalau cacatnya sekedar berubah fisiknya, ada fisiknya yang cacat, ya, yang akibat kecelakaan dan semisalnya, tetapi tidak menterlantarkan kewajiban, maka tidak benar dia meminta khulu di sana. Dan ini juga salah satu bentuk khidmah seorang istri kepada suaminya, ya. Bagaimana orang itu mau menjadi wanita beriman ketika suaminya dalam keadaan musibah dia tinggalkan? Ya. Apakah itu dikatakan istri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka istri yang bertakwa itu adalah istri yang menyenangkan suaminya. Ketika suaminya dalam kondisi musibah, dalam kondisi tidak nyaman, dia meminta cerai. Maka tentu ini bukan ciri wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Apakah wanita yang cerai khulu melalui pengadilan setelah itu harus mengembalikan mahar atau tidak? Ya, kalau khulu itu harus mengembalikan mahar. Khulu itu harus mengembalikan mahar. Ya, maka harus dia kembalikan maharnya. Ya, berapa maharnya? Ya, maka mahar itu yang disebutkan di dalam akad. Kada Ustaz bahari ulun kesepakatannya 100 juta, tapi dalam akad seperangkat sholat. Seperangkat sholat betul. Seperangkat sholat itu bukan 100 juta. Jujuran itu Ustaz maharnya enggak. Yang disebutkan di dalam akad itulah mahar. Makanya kalau pian memberi binian 50 juta itu jadi mahar, sebutkan di dalam akad. Jangan kada disebutkan di dalam akad. Maka itulah mahar. Ya, maka kalau pian memberi mahar, pian mengartikan jujuran itu adalah bagian dari mahar, maka sebutkan di dalam akad. Ya, ketika minta khulu, bini mikir-mikir membalikan 50 juta kayak apa nih. Makanya di dalam Islam itu sebabnya juga kenapa ada mahar. Kenapa ada mahar itu? Kenapa? Karena wanita itu tidak sembarangan dia meminta khulu. Ketika dia meminta khulu, pas diberikan mahar yang besar, maka dia akan mikir-mikir. Ya. Maka ini pelajaran ini bukan mengajari laki-laki lah apa macam. Tetapi ini, jadi laki-laki ketika dia mencari jodoh, mencari akhwat, misalnya dapat akhwatnya cantik, masya Allah misalnya, dia ngasih maharnya mahal. Karena biasanya cantik-cantik itu mahal maharnya. Dia ngasih mahal yang mahal. Kemudian di dalam pernikahan disebutkan seperangkat alat sholat apa macam. Maka ketika dia mendapatkan misalnya laki-laki yang lebih tampan, oh cerai jalan pian khulu. Maka dengan mudah dia. Tetapi kalau seandainya dengan mahal yang besar dia, maka dia akan berpikir 10 kali meminta khulu. Dia akan mengembalikan dari mana duitnya 100 juta. Dari mana dia dapatkan duit sebanyak itu. Ya, maka mahar itu, khulu itu harus mengembalikan mahar. Dan mahar itu yang disebutkan di dalam akad. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya. Apabila anak kita dizalimi temannya di sekolah, dibuli. Misal seperti dicekek lah. Bolehkah kita menyuruh anak kita untuk membalasnya dalam rangka membela, melindungi diri supaya tidak zalimi lagi? Kemudian baru kita menyuruh anak kita memaafkan. Bolehkah seperti ini ataukah bagaimana? Masalah sebelumnya juga pernah terjadi hal serupa di temannya. Jazakallah khair. Iya, kalau seandainya anak kita dizalimi, nggak apa-apa dia balas. Jangan Anda larang kalau dia ingin membalas. Anak Anda dipukul orang, kemudian dia balas pukul, dia kan yang memukul. Itu haknya dia. Ya, itu haknya dia. Ya, maka
Kalau dia mengambil haknya tentu tidak boleh dilarang. Tidak boleh dilarang kalau dia dizalimi. Maka pernah terjadi, saya lupa, pada masa tabi'in, kalau nggak salah. Ada seorang anak ya, itu dipukul. Dipukul kemudian anaknya nangis, mengadu kepada bapaknya. Saya dipukul si fulan. Akhirnya sama abahnya dibawa ke rumah anak yang memukul tersebut. Siapa yang memukul itu kah? Pukul pulang dia abahnya. Ketika anak itu mau memukul, dipadahkan abahnya. Ikam kalau memukul itu hak ikam, tapi jangan berlebihan. Tapi kalau ikam maafkan itu lebih baik, lebih mulia di sisi Allah. Kemudian anak itu ulun memilih memaafkan katanya. Maka diajari anak itu dia punya hak. Haknya kamu balas. Ya, maka ajarkan dia, haknya dia boleh dia membalas dalam Islam. Tetapi kalau dia memaafkan itu lebih baik. Di mana dia memilih? Ya, maka jangan juga kita mengatakan jangan dibalas apa, maka dia jadi penakut. Setiap dia dizalimi dia tidak bisa membela diri. Maka ajari haknya, antum kamu dibalas, tapi jangan berlebihan, sama balasnya. Ya. Oh, abah ulun dipukul kia pak, boleh ikam membalas. Kalau ikam memaafkan ke apa? Ulun maafkan je bahe, mungkin takutan anaknya. Maka orang tua harus menanamkan syaja'ah terhadap anak, pemberani. Nggak boleh kita jadikan anak kita tuh penakut. Keliru besar kalau kita mengajarkan anak kita tuh penakut, dan kita ini kebiasaan ketujuh mengajarkan memberikan rasa takut kepada anak. Kalau incak ya madah hayu, ada hantu, ada jin. Ini kebiasaan orang kita ini, incak. Itu menjadikan anak itu takut, dan ini tidak benar dalam pendidikan. Maka orang tua itu harus bagaimana cara mendidik anaknya pemberani. Ya, mendidik anaknya pemberani. Karena pemberani itu sifat mulia, sifat yang akhlak yang terpuji. Penakut itu sifat tercela. Ya, penakut itu sifat tercela. Maka kalau orang sudah terbiasa dari sejak kecil penakut, badan sing besaran, kedua ini apa? Bekami hanya mengiok ibunya. Ya. Kadang-kadang demikian, saking takutnya. Iya. Kalau anak itu diajari sifat pemberani, awaknya bujujah halus tapi mental orang besar. Ya. Maka itu sifat yang mulia, maka syaja'ah itu penting ya diajarkan kepada anak. Kalau ada anak kita dizalimi, jelaskan kepada dia. Haknya dia boleh membalas tapi tidak boleh berlebihan. Ya, tapi kalau dia maafkan itu lebih baik. Dan orang tua yang anaknya berbuat zalim, kemudian ada teman yang ingin membalas, kada boleh kita syarik. Kada boleh kita syarik. Kalau tahu anak kita berbuat salah kepada orang, ya, dia berbuat zalim, kemudian temannya ingin membalas, kita kada boleh syarik. Kenapa? Karena anak kita salah. Anak kita salah. Dan biar anak itu tahu dia bagaimana sakitnya juga dipukul. Ya, maka itu penting seseorang mengajarkan demikian. Kadang-kadang yang anaknya berdamai, orang tuanya kada berdamai. Ya, anaknya bermusuhan setumat, orang tuanya setahunan kada bertaguran. Ya, maka ini juga keliru. Maka permasalahan di anak itu jangan sampai dibawa ke hati. Kebanyakan kita orang tua ini langsung memasukkan hati, karena anak itu kadang-kadang bercerita juga bumbunya berlebih kadang-kadang. Suka mendramatisir cerita ulun bahe dipukul banar kayak ini sampai tersedih-sedih padahal cuma dicubit sedikit. Ya. Orang tuanya langsung SMS guru, tolong anak ulun kayak ini padahal sedikit kejadiannya. Maka kita juga harus peka ya, dan setiap orang tua mengerti anaknya. Pasti kita tahu anak kita ini kalau berkisah pasti ini berlebih ini. Dan kita tahu orang tua pasti punya pengalaman dia terhadap anaknya masing-masing. Baik. Hukum menggugurkan bayi dalam kandungan apabila diagnosa dari dokter mengalami kelainan apabila dilahirkan. Yang masukkan kelainan ini, kalau kelainan bayi ya, maka tidak boleh digugurkan. Bayi tidak boleh digugurkan walaupun mengalami kelainan, kurang mungkin jantungnya bermasalah atau apalah bermasalah, maka tidak boleh digugurkan. Tidak boleh digugurkan kecuali menimbulkan mudarat, bahaya jiwa kepada ibunya. Kalau menimbulkan bahaya jiwa kepada ibunya, ini yang diperbolehkan. Ya, kalau seandainya bayi tidak digugurkan, ibunya meninggal, ya, maka ini bolehkan di dalam syariat Islam. Tapi kalau tidak menimbulkan mudarat, bahaya jiwa kepada ibunya, maka ini tidak boleh diharamkan di dalam agama Islam. Wallahu taala alam.
Mungkin ini saja dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ulun tutup dan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.